Jika kalian melintasi kawasan Sukajadi, Bandung, dan melihat sebuah patung gurita raksasa berwarna hitam legam bertengger di atas atap sebuah rumah putih yang sunyi, jangan pernah mencoba menghitung jumlah tentakelnya. Karena di rumah bernomor 6 ini, gurita itu bukan sekadar hiasan mati, melainkan simbol dari sebuah gerbang yang menghubungkan dunia kita dengan pemujaan gelap yang tak tersentuh hukum manusia. Rumah gurita bukan hanya urban legend tentang sekte seks bebas atau pemujaan setan. Ia adalah labirin beton yang dirancang untuk menyembunyikan suara jeritan di tengah malam. Konon, di bawah patung raksasa itu terdapat tangga rahasia yang menuju ke sebuah ruangan tanpa jendela di mana darah dan sumpah setia ditukarkan dengan kekuasaan yang fana. Jika kalian melihat mata patung gurita itu seolah-olah bergerak mengikuti langkahmu dan mencium aroma garam laut yang sangat tajam di tengah kota yang jauh dari pantai, berlarilah, karena sekali kau terjebak dalam pelukan tentakel ghaib rumah ini, kau tidak akan pernah keluar sebagai manusia yang sama lagi. Sebelum kita masuk ke bagian di mana Gindra menemukan sebuah altar yang dikelilingi oleh simbol punah di basement rumah ini, coba kalian periksa angka di depan rumah kalian. Apakah ada angka yang sering muncul dalam mimpi buruk kalian? Tulis di kolom komentar, "Saya terlindungi dari kegelapan," sebagai pagar batin agar rasa ingin tahu kalian tidak berubah menjadi malapetaka. Klik subscribe di Kisah Alam Sebelah karena malam ini kita akan memanjat masuk ke dalam rahasia paling kelam di Bandung. Mari kita mulai. Bab 1. Bandung di malam hari seringkali menyembunyikan sisi dinginnya di balik kerlap-kerlip lampu kafe dan deru motor mahasiswa. Namun bagi Gindra, seorang pria berusia 32 tahun yang menghabiskan separuh hidupnya sebagai jurnalis investigasi spesialis fenomena urban, kota kembang ini menyimpan nadi yang jauh lebih gelap. Ia berdiri di depan sebuah gerbang besi tinggi di kawasan Sukajadi, menatap ke arah sebuah bangunan yang dari kejauhan tampak seperti rumah mewah biasa. Namun, begitu mata mendongak ke arah atap, sebuah pemandangan ganjil akan menyergap nalar. Sebuah patung gurita raksasa berwarna hitam pekat dengan tentakel yang menjalar menutupi sebagian kubah rumah, bertengger di sana seolah sedang mencengkram bangunan tersebut agar tidak terbang ke alam lain. Nomor rumah itu adalah 6. Sebuah angka yang bagi sebagian orang adalah simbol kesialan, namun bagi Gindra itu adalah kunci menuju laporan paling berbahaya yang pernah ia kerjakan. Ketertarikan Gindra terhadap rumah gurita bermula dari sebuah email anonim yang ia terima seminggu lalu. Email itu berisi koordinat GPS dan sebuah kalimat singkat yang tertulis dalam bahasa Latin kuno. Di bawah kepala raksasa, kebenaran tidak lagi bernapas. Sebagai orang yang sudah terbiasa berurusan dengan ancaman preman pasar hingga tekanan pejabat korup, Gindra tidak mudah merasa takut. Namun berdiri di depan rumah ini, ia merasakan sebuah getaran frekuensi rendah yang membuat ujung-ujung jarinya kesemutan. Bau udara di sekitar gerbang itu terasa sangat berbeda. Meskipun ini adalah pusat kota Bandung yang kering, ada aroma garam laut yang sangat tajam dan bau amis yang samar, seolah-olah rumah ini baru saja diangkat dari dasar samudra yang paling dalam. Langkah kaki Gindra yang mengenakan sepatu boot lapangan berderak di atas aspal yang tertutup lumut tipis. Ia memeriksa kamera DSLR dan alat perekam suaranya, memastikan semuanya aktif. Cahaya lampu jalan di depan rumah itu berkedip-kedip tidak stabil, menciptakan bayangan tentakel gurita di atas aspal yang tampak seperti sedang bergerak melilit bayangan Gindra sendiri.
Ia melihat tidak ada penjaga di depan, tidak ada kamera CCTV yang terlihat, namun ia merasa 1000 mata sedang mengintip dari balik jendela-jendela tinggi yang tertutup gorden beludru merah tua. Rumah itu seolah-olah memiliki nyawanya sendiri, sebuah entitas beton yang sedang menarik napas panjang, menunggu mangsa berikutnya untuk masuk ke dalam kerongkongannya. Gindra mencoba mendorong gerbang samping yang ternyata tidak terkunci. Derit besi yang panjang memecah kesunyian malam, terdengar seperti suara rintihan makhluk laut yang sedang sekarat. Begitu ia melangkah masuk ke halaman dalam, suhu udara mendadak turun secara drastis hingga ia bisa melihat uap napasnya sendiri. Ia melihat ke arah patung gurita di atas sana. Di bawah cahaya bulan yang pucal, mata patung itu tampak memantulkan cahaya merah yang ganjil. Gindra menyadari bahwa undangan anonim ini bukan sekadar informasi berita, melainkan inisiasi. Ia baru saja melintasi batas antara dunia logika dan dunia di mana mitos memiliki taring. Di rumah gurita nomor 6 ini, sejarah tidak ditulis di atas kertas, melainkan diukir atas penderitaan mereka yang berani melangkah masuk tanpa izin dari sang penguasa tentakel yang kini mulai membisikkan namanya dari balik dinding putih yang bisu. Begitu Gindra melangkahkan kaki melewati ambang pintu utama yang terbuat dari kayu jati berperunggu, ia langsung menyadari bahwa logika arsitektur yang ia pelajari selama ini tidak berlaku di dalam rumah gurita. Ruang tamu yang ia masuki tampak sangat luas, namun langit-langitnya merendah secara bertahap, seolah-olah plafon beton di atasnya sedang mencoba menghimpit siapapun yang berdiri di sana. Dinding-dindingnya dicat putih bersih, namun putihnya terasa sakit, sebuah warna pucat yang mengingatkan Gindra pada warna tulang yang sudah lama terpapar sinar matahari. Tidak ada sudut siku-siku yang sempurna di ruangan ini. Setiap pertemuan antara dinding dan lantai dibuat melengkung, memberikan kesan seolah-olah ia sedang berada di dalam perut makhluk raksasa yang sedang bernafas. Gindra mengarahkan senternya ke arah koridor utama. Ia melihat sebuah tangga melingkar yang menuju ke lantai atas, namun tangga itu tidak memiliki pegangan dan anak tangganya tampak berputar ke arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Saat ia mencoba menaiki beberapa anak tangga, ia merasakan sensasi vertigo yang hebat. Lantai di bawah kakinya seolah-olah bergeser dan dinding-dinding di sekitarnya tampak memanjang secara gaib. Ia menoleh ke belakang, bermaksud melihat pintu masuk tadi, namun pintu itu sudah tidak ada di tempatnya. Yang ada hanyalah sebuah dinding putih polos dengan sebuah lukisan tua yang menggambarkan badai di tengah Samudra Hindia, di mana pusaran airnya tampak sangat nyata dan mengeluarkan suara desis yang halus. Tata ruang rumah ini seolah-olah dirancang untuk membingungkan indera arah manusia. Gindra berjalan menyusuri sebuah lorong panjang yang di sisi kiri dan kanannya dipenuhi oleh deretan pintu-pintu kecil tanpa gagang. Setiap kali ia melewati sebuah pintu, ia mendengar suara bisikan dari balik kayu tebal itu, suara ribuan orang yang sedang merapal doa dalam bahasa yang tidak ia kenali, namun nadanya sangat menekan ulu hati. Ia menyadari bahwa rumah ini bukan sekadar bangunan untuk tempat tinggal. Ia adalah sebuah labirin yang dirancang untuk memenjarakan kesadaran. Jendela-jendela yang ia lihat dari luar ternyata tidak ada di bagian dalam. Ruangan-ruangan di sini tidak memiliki ventilasi, namun udara di dalamnya terus-menerus bergerak dalam pusaran kecil yang membawa debu-debu berwarna hitam. Yang paling mengusik batin Gindra adalah keberadaan cermin-cermin raksasa yang diletakkan di setiap persimpangan koridor.
Cermin-cermin itu tidak memantulkan bayangan ruangan dengan akurat. Saat Gindra berdiri di depan salah satu cermin, ia melihat pantulan dirinya sendiri sedang berdiri di tengah sebuah ruangan yang penuh dengan air setinggi pinggang. Sementara di belakangnya, tentakel-tentakel hitam besar mulai muncul dari kegelapan. Ia segera memalingkan wajah, namun rasa dingin di tengkuknya tidak mau hilang. Arsitektur rumah gurita ini adalah sebuah jebakan visual. Ia menyesatkan mata untuk melemahkan batin. Gindra menyadari bahwa semakin dalam ia melangkah, semakin sulit baginya untuk membedakan mana dinding beton yang nyata dan mana proyeksi dari ketakutan terdalamnya yang mulai bermanifestasi akibat energi jahat yang terperangkap di dalam rumah nomor 6 ini. Memasuki lantai 2, Gindra merasakan sebuah anomali sensorik yang semakin tidak masuk akal. Bandung yang terletak di dataran tinggi, ratusan kilometer dari garis pantai terdekat, mendadak terasa seperti berada di tengah dermaga tua yang terbengkalai. Aroma garam laut yang tadi ia rasakan di gerbang kini meledak dengan intensitas yang 10 kali lipat lebih kuat. Bau itu begitu tajam, amis, dan memiliki sisa-sisa bau belerang yang menusuk paru-paru. Setiap kali Gindra menarik nafas, ia merasa seolah-olah sedang menghirup uap dari air laut yang mendidih. Kelembapan di dalam koridor lantai 2 ini meningkat secara drastis. Dinding-dinding putih yang tadi bersih kini mulai terlihat berkeringat. Cairan bening yang terasa sangat asin merembes keluar dari pori-pori beton, mengalir pelan menuju lantai marmer, menciptakan genangan yang berbau amis darah. Gindra menyentuh salah satu dinding yang basah tersebut, dan ia terkejut saat merasakan permukaannya tidak sedingin beton biasa. Dinding itu terasa hangat dan sedikit berdenyut, seolah-olah ada aliran darah yang mengalir tepat di balik lapisan cat putihnya. Ia melihat di sudut-sudut plafon mulai tumbuh kerak-kerak garam yang berwarna hijau kehitaman, menyerupai teritip yang biasanya menempel di lambung kapal yang sudah tenggelam. Fenomena ini membuktikan bahwa rumah gurita memiliki koneksi metafisika yang sangat kuat dengan alam samudra. Sebuah gerbang yang membawa esensi laut masuk ke dalam jantung kota Bandung melalui ritual-ritual tertentu yang dilakukan oleh penghuninya. Suara gemuruh ombak mulai terdengar sayup-sayup dari balik dinding-dinding rumah. Suara itu bukan berasal dari pengeras suara. Ia adalah suara gema dari dimensi lain yang seolah-olah sedang mencoba menembus realitas. Gindra merasakan kakinya mulai terasa berat, seolah-olah ia sedang berjalan di dalam air yang sangat kental. Ia melihat ke arah ubin lantai, dan di sana ia melihat bayangan-bayangan makhluk kecil yang transparan mulai merayap keluar dari celah-celah marmer. Aroma garam ini mulai memicu halusinasi visual yang sangat intens. Gindra merasa ruangan di sekelilingnya mulai berubah warna menjadi biru kehijauan yang gelap, dan ia melihat ubur-ubur gaib yang bersinar redup melayang-layang di langit-langit koridor. Laut tidak pernah memaafkan mereka yang mencuri rahasianya. Sebuah bisikan parau terdengar di antara deru ombak gaib tersebut. Gindra mencoba menutup hidungnya dengan syal, namun aroma itu tetap meresap masuk, membuat kepalanya terasa sangat pening dan perutnya mual luar biasa. Ia menyadari bahwa aroma garam ini adalah tanda wilayah dari makhluk yang dipuja di rumah ini.
Setiap tetes cairan asin yang merembes dari dinding adalah tanda bahwa rumah ini sedang bertransformasi menjadi sebuah altar bawah air di tengah daratan. Gindra harus segera menemukan pusat dari aroma ini karena ia tahu bahwa di mana aroma garam ini paling kuat, di sanalah letak jantung dari misteri yang ingin ia bongkar, meskipun itu berarti ia harus menyelam ke dalam kegelapan yang tidak pernah tersentuh oleh cahaya matahari selama berabad-abad. Gindra sampai di sebuah aula besar yang terletak tepat di bawah struktur patung gurita raksasa yang ia lihat dari luar. Aula ini berbentuk lingkaran dengan kubah tinggi yang dihiasi oleh relief-relief makhluk laut yang sedang menyiksa manusia. Di tengah ruangan, cahaya bulan yang masuk melalui celah di antara tentakel patung di atas sana menciptakan pola bayangan yang sangat ganjil di lantai. Bayangan tentakel itu tidak diam. Ia tampak menggeliat dan memanjang, seolah-olah patung di atas atap sana benar-benar memiliki nyawa. Di saat itulah, Gindra melihat mereka. Dari arah kegelapan koridor yang mengelilingi aula, muncul belasan sosok manusia yang mengenakan jubah panjang berwarna hitam legam dengan penutup kepala yang beruncing. Sosok-sosok itu berjalan dalam keheningan total, membentuk lingkaran di tengah aula. Gerakan mereka sangat sinkron, menyerupai gerakan tari yang sangat kaku dan tidak alami. Gindra segera bersembunyi di balik pilar besar, mematikan senternya dan menahan nafasnya sedalam mungkin. Ia melihat para pengikut jubah hitam itu mulai merapalkan mantra dalam frekuensi rendah yang membuat seluruh ruangan bergetar. Di tengah lingkaran tersebut, lantai marmer mulai bergeser, menampakkan sebuah lubang hitam yang dalam yang mengeluarkan asap putih beraroma kemenyan dan darah segar. Dari dalam lubang itu, muncul sebuah tentakel raksasa yang terbuat dari energi hitam pekat, meliuk-liuk ke arah langit-langit aula, seolah-olah sedang mencari sesuatu untuk dipeluk. Para pengikut sekte itu mulai bersujud ke arah tentakel tersebut, membenturkan dahi mereka ke lantai dengan suara yang sangat keras. Duk, duk, duk. Sebuah bunyi yang sangat sinkron dan memuakkan. Gindra melihat di antara mereka terdapat beberapa orang yang wajahnya tampak sangat dikenal di kalangan pejabat dan pengusaha kota Bandung. Mereka semua tampak dalam keadaan trans, mata mereka putih tanpa pupil, dan mulut mereka mengeluarkan busa hitam yang berbau belerang. Ini adalah konfirmasi atas desas-desus selama ini. Rumah Gurita adalah pusat pertemuan rahasia bagi kaum elit yang menukarkan kemanusiaan mereka dengan kekuatan gaib dari penguasa samudra. Tiba-tiba, tentakel hitam itu berhenti bergerak dan ujungnya yang tajam mengarah tepat ke arah pilar tempat Gindra bersembunyi. Makhluk itu, atau apapun yang ada di bawah lantai itu, menyadari kehadiran penyusup yang tidak diundang. Seluruh pengikut berjubah hitam itu secara serempak menoleh ke arah Gindra. Leher mereka berputar dengan suara derit tulang yang sangat nyaring. Di balik penutup kepala mereka, tidak ada wajah manusia. Yang ada hanyalah kegelapan yang dipenuhi oleh ribuan gigi kecil yang tajam yang terus bergerak. Gindra menyadari bahwa penyamarannya telah terbongkar. Bayangan tentakel di lantai kini benar-benar melilit kakinya, menariknya keluar dari balik pilar dengan kekuatan yang luar biasa. Ia kini berhadapan langsung dengan pemandangan yang paling mengerikan dalam karier jurnalisnya. Sebuah perjamuan maut di mana ia dijadwalkan menjadi menu utama untuk memuaskan rasa haus sang makhluk gurita gaib yang sedang menanti di bawah sana. Setelah ditarik secara paksa oleh kekuatan gaib dari aula tengah, Gindra terlempar ke dalam sebuah ruangan yang berada di sayap barat rumah tersebut. Pintu kayu berat di belakangnya menutup dengan dentuman yang sangat keras, dan ketika ia mencoba membukanya kembali, pintu itu sudah menyatu dengan dinding, seolah-olah tidak pernah ada jalur keluar di sana.
Ruangan itu tampak seperti sebuah perpustakaan tua, namun buku-buku yang berjajar di rak-rak kayunya tidak memiliki judul di bagian punggungnya. Semuanya bersampul kulit hitam yang kasar, dan ketika Gindra mencoba mengambil salah satu buku, ia merasakan kulit sampul itu terasa hangat dan sedikit berdenyut, persis seperti dinding yang ia sentuh sebelumnya. Buku-buku ini tidak terbuat dari kertas biasa, mereka terbuat dari lembaran kulit manusia yang sudah diawetkan dengan garam laut. Gindra membuka salah satu buku tersebut secara ajak. Di dalamnya tidak ada tulisan menggunakan tinta, melainkan goresan-goresan merah yang tampak seperti darah segar yang tidak pernah kering. Isi buku itu adalah daftar nama orang-orang yang pernah berkunjung ke rumah ini, lengkap dengan tanggal kematian mereka dan jenis persembahan yang mereka berikan. Ia melihat namanya sendiri mulai tertulis secara perlahan di halaman paling akhir, seolah-olah ada pena tak kasat mata yang sedang mencatat takdirnya secara real time. Di samping namanya, terdapat sebuah gambar sketsa makhluk gurita dengan wajah manusia yang sedang tersenyum lebar. Ruangan perpustakaan ini mulai mengecil secara perlahan. Dinding-dinding rak buku itu bergerak maju beberapa sentimeter setiap menitnya, menciptakan tekanan klaustrofobia yang sangat hebat. Gindra mencari celah di langit-langit atau jendela, namun ruangan ini benar-benar tertutup rapat. Cahaya di dalam ruangan ini berasal dari lilin-lilin hitam yang apinya berwarna biru pucat dan tidak mengeluarkan panas sama sekali. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja bundar yang di atasnya diletakkan sebuah mangkuk perak berisi mata manusia yang masih segar, mengapung di dalam cairan bening yang berbau formalin. Mata-mata itu tampak bergerak-gerak mengikuti setiap langkah Gindra di dalam ruangan yang semakin sempit itu. Pengetahuan adalah beban yang akan menenggelamkanmu. Sebuah suara tanpa raga bergema dari balik rak-rak buku. Suara itu terdengar seperti suara ribuan orang yang sedang tenggelam, meratapi pilihan mereka untuk masuk ke dalam rumah gurita. Gindra menyadari bahwa ruangan ini adalah arsip penderitaan milik sekte tersebut. Di sini, setiap rahasia yang ia cari telah tersedia, namun harganya adalah kebebasannya sendiri. Rak-rak buku itu kini hanya berjarak 1 meter dari tubuhnya. Ia merasakan udara di dalam ruangan semakin menipis, digantikan oleh aroma debu tua yang sangat pekat. Gindra harus menemukan cara untuk memecahkan ilusi ruangan ini sebelum ia benar-benar terhimpit di antara ribuan lembaran kulit manusia yang menuntut untuk menceritakan kisah mereka melalui nyawa barunya. Di tengah keputusasaannya di dalam perpustakaan yang menyempit, Gindra mulai mendengar suara yang sangat dominan dan ritmis. Deg, dung, deg, dung. Suara itu sangat berat dan memiliki getaran frekuensi rendah yang mampu menggetarkan setiap inci tulang di tubuhnya. Awalnya, ia mengira itu adalah suara mesin pompa air atau suara dari aktivitas sekte di aula. Namun ia segera menyadari bahwa suara itu berasal dari dalam tembok-tembok rumah itu sendiri. Rumah gurita bukan sekadar bangunan mati. Seluruh strukturnya memiliki denyut jantung. Beton-beton putih itu berfungsi sebagai otot dan pipa-pipa air di dalamnya berfungsi sebagai pembuluh darah yang mengalirkan energi kehidupan ke seluruh bagian rumah. Gindra menempelkan telinganya ke dinding dan ia bisa mendengar suara aliran cairan yang sangat deras di balik beton. Suara detak jantung itu semakin cepat setiap kali Gindra merasa takut, seolah-olah rumah ini sedang memberi makan dirinya sendiri melalui emosi negatif para penyusupnya.
Ia melihat retakan-retakan halus mulai muncul di permukaan dinding, dan dari dalam retakan itu keluar uap berwarna merah yang berbau amis. Rumah ini sedang mengalami reaksi alergi terhadap kehadiran Gindra yang mencoba menolak perintah gaibnya. Getaran detak jantung itu menjadi begitu kuat hingga beberapa buku di rak mulai terjatuh dan mengeluarkan suara jeritan kecil saat menyentuh lantai. Dia sudah bangun. Jantungnya memanggilmu ke bawah. Bisikan itu kini terdengar dari lubang-lubang ventilasi yang mendadak muncul di plafon. Gindra melihat cairan hitam kental mulai menetes dari langit-langit, menyerupai tinta gurita, namun memiliki konsistensi seperti daging yang meleleh. Cairan itu mulai membentuk pola-pola di lantai, mengarahkan Gindra ke sebuah titik di pojok ruangan, di mana lantai marmernya tampak mulai retak dan runtuh. Di bawah retakan itu, ia melihat sebuah tangga beton yang sangat curam yang menuju ke kegelapan yang lebih pekat. Suara detak jantung itu paling keras terdengar dari arah tangga tersebut. Gindra menyadari bahwa ia tidak punya pilihan selain mengikuti arah detak jantung tersebut. Jika ia tetap tinggal di atas, rumah ini akan meremasnya hingga hancur di antara dinding-dindingnya. Tangga itu terasa sangat lembab dan licin, dipenuhi oleh lendir yang berbau belerang. Setiap langkah yang ia ambil ke bawah diikuti oleh suara dentuman jantung yang semakin menggila, membuat penglihatannya mulai kabur dan keseimbangannya terganggu. Ia merasa seolah-olah ia sedang berjalan menuju pusat saraf dari makhluk purba yang telah lama tertidur di bawah tanah Bandung. Di ujung tangga itu, ia melihat sebuah cahaya merah yang berdenyut-denyut, seolah-olah sebuah organ tubuh raksasa sedang dipompa oleh energi kegelapan yang tak terbatas. Gindra kini berada di ambang penemuan yang paling mengerikan, bahwa rumah ini hanyalah cangkang pelindung bagi sebuah entitas yang jantungnya telah lama menjadi penggerak bagi segala kejahatan yang terjadi di nomor 6 Sukajadi ini. Gindra sampai di dasar tangga dan menemukan dirinya berada di sebuah ruangan bawah tanah yang sangat luas, jauh lebih luas daripada luas bangunan rumah yang terlihat di permukaan. Ruangan ini tidak memiliki pilar penyangga, seolah-olah langit-langit beton di atasnya ditopang oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar raksasa yang terbuat dari potongan-potongan batu karang hitam yang tajam, dikelilingi oleh sebuah parit melingkar yang berisi darah manusia yang masih hangat. Di atas altar tersebut terdapat sebuah jantung raksasa yang berukuran sebesar mobil, berwarna hitam kebiruan dan sedang berdenyut dengan irama yang sangat kuat. Inilah sumber suara detak jantung yang ia dengar tadi, organ pusat dari sang penguasa tentakel yang menjadi Tuhan bagi sekte rumah gurita. Di sekeliling altar, terdapat ribuan tengkorak manusia yang disusun rapi membentuk pola-pola okultisme laut yang sangat rumit. Gindra melihat simbol-simbol kuno yang diukir di dinding basement menggunakan tinta emas yang bercahaya redup. Simbol-simbol itu menggambarkan sebuah perjanjian antara manusia dan makhluk dari kedalaman samudra. Kekuasaan duniawi ditukar dengan persembahan nyawa secara berkala. Di pojok ruangan, ia melihat beberapa pakaian dan barang milik orang-orang hilang di Bandung yang selama ini tidak pernah ditemukan. Mereka semua berakhir di sini. Darah mereka mengisi parit altar, dan jiwa mereka menjadi bahan bakar bagi detak jantung hitam tersebut. Para pengikut berjubah hitam tadi kini sudah berkumpul di dalam basement, berdiri diam seperti patung di pinggiran parit darah. Mereka tidak lagi melakukan gerakan tari, mereka semua menatap ke arah Gindra dengan tatapan yang penuh dengan rasa lapar yang murni. Pemimpin sekte, seorang pria dengan jubah emas yang wajahnya tertutup topeng gurita perak, melangkah maju sambil memegang sebuah belati yang terbuat dari gigi ikan hiu purba. Kau datang mencari berita, jurnalis, tapi di sini hanya ada satu berita yang tersisa, berita tentang kepulanganmu ke dalam pelukan samudra.
ucap sang pemimpin dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Gindra mencoba mencari jalan keluar, namun ia menyadari bahwa ia telah dikepung. Parit darah itu mulai meluap, menciptakan gelombang kecil yang membasahi kakinya. Ia merasakan sebuah tarikan magnetis yang sangat kuat dari arah jantung hitam di atas altar. Jantung itu seolah-olah memiliki ribuan tangan tak terlihat yang sedang menarik kesadaran Gindra masuk ke dalamnya. Ia melihat bayangan-bayangan makhluk laut raksasa mulai muncul dari dinding-dinding basement. Suara-suara mereka terdengar seperti suara guntur yang memekakkan telinga. Altar darah ini adalah titik nol dari seluruh kutukan rumah gurita, tempat di mana realitas duniawi dan kegelapan alam sebelah bersinggungan secara fisik. Gindra menyadari bahwa ia baru saja menemukan kebenaran yang terlalu besar untuk dibawa pulang, dan di bawah tatapan ribuan tengkorak, ia mulai merasa keberaniannya hancur berkeping-keping di bawah tekanan energi jahat yang begitu mutlak di ruangan terkutuk ini. Ritual yang paling ditakuti itu pun dimulai. Sang pemimpin sekte mengangkat belati gigi hiunya ke udara, dan seketika jantung hitam di atas altar berdenyut dengan sangat kencang, mengeluarkan semburan cairan hitam yang sangat berbau belerang. Seluruh pengikut berjubah hitam mulai melukai telapak tangan mereka sendiri, membiarkan darah mereka mengalir masuk ke dalam parit melingkar tersebut. Suasana di basement menjadi sangat panas dan menyesakkan, seolah-olah oksigen di dalam sana telah digantikan oleh uap darah yang mendidih. Gindra merasa tubuhnya mulai terangkat dari lantai, melayang menuju ke arah jantung hitam tersebut dalam posisi telentang, seolah-olah sedang disiapkan sebagai persembahan utama. Ia melihat visi gaib tentang bagaimana rumah ini makan. Setiap kali seorang pengunjung atau tumbal baru masuk, rumah ini akan menyerap energi ketakutan mereka melalui dinding-dinding basahnya. Energi itu kemudian dialirkan ke bawah, ke jantung hitam ini, untuk menjaga agar makhluk gurita gaib di atas atap tetap memiliki kekuatan untuk melindungi para anggota sekte dari konsekuensi perbuatan mereka di dunia nyata. Pemberian makan ini bukan hanya soal darah, tapi soal penyerahan total seluruh memori dan eksistensi sang korban. Gindra melihat ribuan wajah orang-orang yang pernah hilang muncul di permukaan jantung hitam tersebut. Mulut mereka menganga lebar dalam jeritan yang abadi tanpa suara. "Jadilah bagian dari kami, berikan kami suaramu." Bisikan itu terdengar serentak dari seluruh pengikut sekte. Gindra merasakan sebuah tentakel yang terbuat dari asap hitam mulai melilit lehernya, menariknya perlahan menuju pusat denyut jantung tersebut. Ia merasa memori masa kecilnya, wajah orang tuanya, dan seluruh identitasnya mulai memudar dan terhisap keluar melalui ubun-ubunnya. Rasa dingin yang luar biasa mulai menjalar dari kakinya, sebuah rasa dingin yang membekukan jiwa. Ia menyadari bahwa jika ia tidak bisa memutuskan koneksi ini sekarang, ia akan benar-benar menjadi salah satu wajah yang terjebak di permukaan jantung terkutuk itu selamanya. Di saat-saat terakhir kesadarannya, Gindra teringat akan sebuah pemantik api di saku celananya dan sebotol alkohol murni yang selalu ia bawa untuk membersihkan lensa kameranya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia meraih botol tersebut dan melemparkannya ke arah parit darah yang sedang mendidih, diikuti dengan lemparan pemantik api yang menyala. Seketika, terjadi ledakan api berwarna biru kehijauan yang sangat besar. Api itu merambat sangat cepat melalui cairan darah yang ternyata mengandung alkohol gaib dari proses fermentasi energi negatif. Jantung hitam itu menjerit dengan suara yang sangat melengking. Gerakannya menjadi kacau dan seluruh pengikut sekte terpental ke belakang karena gelombang energi yang dihasilkan oleh api tersebut. Ritual pemberian makan itu terputus secara brutal, menciptakan celah sesaat di mana dominasi gaib rumah itu melemah, memberikan Gindra satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri dari basement neraka ini. Ledakan api di basement menciptakan kekacauan total di dalam rumah gurita.
Suara detak jantung yang tadi ritmis, kini berubah menjadi dentuman yang tidak beraturan, seolah-olah rumah itu sedang mengalami serangan jantung yang hebat. Gindra tidak menyia-nyiakan waktu. Ia segera berlari menaiki tangga beton yang mulai retak dan runtuh. Namun begitu ia sampai di lantai atas, ia mendapati bahwa seluruh koridor rumah telah berubah bentuk kembali. Dinding-dinding putih yang tadi tegak kini mulai melengkung dan menutup, menciptakan lorong-lorong sempit yang terus berubah arah, layaknya sebuah labirin yang sedang marah. Gindra berlari membabi buta, melewati pintu-pintu yang mendadak muncul dan menghilang dalam hitungan detik. Ia mendengar suara teriakan para pengikut sekte di belakangnya. Suara mereka tidak lagi terdengar seperti suara manusia, melainkan suara geraman makhluk buas yang sedang kelaparan. Bayangan tentakel gurita di dinding kini benar-benar menjadi nyata. Tangan-tangan hitam itu keluar dari balik cat putih untuk mencoba mencengkram bajunya. Bau garam laut yang tadi menyengat kini berubah menjadi bau hangus yang sangat memuatkan. Ia melihat lantai marmer di depannya mulai mencair, berubah menjadi lumpur hitam yang berbau busuk. "Kau tidak bisa lari dari rumah ini, kau sudah menjadi milik kami," teriak sang pemimpin sekte dari kejauhan koridor. Gindra melihat sebuah jendela besar di ujung lorong, namun jendela itu tampak sangat jauh, seolah-olah koridor itu terus memanjang setiap kali ia melangkah. Ia teringat akan prinsip arsitektur yang ia amati di awal. Rumah ini menyesatkan mata. Ia memutuskan untuk memejamkan matanya dan berlari hanya mengandalkan insting arah dan suara angin malam yang masuk melalui celah-celah bangunan yang rusak. Dengan mata terpejam, ia tidak lagi tertipu oleh dinding yang berpindah atau lantai yang mencair. Ia menembus bayangan-bayangan tentakel yang mencoba menghalanginya, merasakan sentuhan-sentuhan dingin yang mencoba menariknya kembali ke kegelapan. Tepat saat ia merasakan sebuah cengkeraman kuat di bahunya, Gindra melakukan lompatan nekat ke arah suara angin yang paling kencang. Ia mendengar suara pecahan kaca yang sangat keras saat tubuhnya menembus jendela lantai 2. Ia terjatuh berguling-guling di atas rumput halaman samping, merasakan rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Namun ia tidak berhenti. Ia segera bangkit dan berlari menuju gerbang besi di depan, mengabaikan rasa sakit dan luka sayatan kaca di lengannya. Begitu ia melewati batas gerbang nomor 6, suasana mendadak menjadi sangat sunyi kembali. Suara deru motor di jalanan Sukajadi menyambutnya, memberikan konfirmasi bahwa ia telah kembali ke dunia nyata. Ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, melihat patung gurita di atas rumah itu tampak sangat diam. Namun ia bersumpah, melihat mata merah patung itu menatapnya dengan penuh dendam, menandakan bahwa pelariannya dari labirin putih ini mungkin belum benar-benar berakhir. Gindra berhasil sampai di rumahnya di kawasan Dago dengan kondisi tubuh yang babak belur dan trauma psikologis yang sangat mendalam. Ia segera menghapus seluruh isi rekaman di kameranya, bukan karena takut pada sekte tersebut, tapi karena ia menyadari bahwa beberapa kebenaran memang tidak seharusnya dilihat oleh dunia luar jika dunia tersebut belum siap untuk menghadapinya. Namun, kengerian rumah gurita tidak berakhir hanya dengan melarikan diri dari gerbangnya. Seminggu setelah kejadian itu, Gindra mulai merasakan gatal yang luar biasa di bagian punggungnya, sebuah rasa gatal yang terasa seperti ada ribuan serangga kecil yang merayap di bawah kulitnya. Saat ia memeriksa punggungnya melalui cermin kamar mandi, ia terkejut hingga menjatuhkan sikat giginya. Di kulit punggungnya, tepat di antara tulang belikat, muncul sebuah bekas luka yang sangat aneh. Bekas luka itu membentuk pola melingkar dengan 8 garis yang menjalar keluar, persis seperti bentuk gurita raksasa yang ada di atap rumah nomor 6 Sukajadi tersebut. Bekas luka itu berwarna hitam kebiruan dan sesekali tampak bergerak secara halus, seolah-olah ia adalah sebuah tato yang hidup. Gindra mencoba membersihkannya dengan berbagai macam salep, namun bekas itu tetap ada di sana, bahkan mulai mengeluarkan aroma garam laut setiap kali ia berkeringat. Ia menyadari bahwa rumah gurita telah memberikan tanda permanen padanya, sebuah pengunci jiwa yang menandakan bahwa ia pernah bersentuhan dengan energi sang penguasa tentakel.
Ia tidak pernah lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu kembali ke basement berdarah tersebut, merasakan detak jantung hitam yang memanggil namanya. Ia sering mendapati dirinya tanpa sadar berjalan menuju kawasan Sukajadi di tengah malam, seolah-olah ada kekuatan magnetis yang sedang menariknya kembali untuk menyelesaikan perjamuan yang tertunda. Gindra telah selamat secara fisik, namun ia menyadari bahwa identitasnya sebagai manusia bebas telah berakhir malam itu di rumah gurita. Kisah Gindra menjadi peringatan bisu di kalangan jurnalis investigasi di Bandung, sebuah kisah tentang rasa ingin tahu yang berubah menjadi malapetaka abadi. Rumah gurita tetap berdiri tegak di Sukajadi, tetap megah dengan patung hitamnya yang angkuh, menjaga rahasia-rahasia besarnya di bawah kaki para tentakel yang tak pernah tidur. Gindra kini hanya bisa hidup dalam ketakutan, menyadari bahwa di punggungnya sang makhluk sedang terus tumbuh, menunggu saat yang tepat ketika ia harus benar-benar kembali ke rumah nomor 6 untuk menjadi bagian dari pondasi abadi di bawah sana. Sahabat kisah alam sebelah, apa yang dialami Gindra di rumah gurita Bandung adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa di dunia ini ada pintu-pintu yang memang sengaja dikunci bukan untuk menyembunyikan harta, melainkan untuk menjaga agar kegelapan di dalamnya tidak tumpah keluar. Arsitektur yang aneh, patung yang ganjil dan rumor sekte mungkin terdengar seperti cerita pengantar tidur, namun di balik itu semua ada energi-energi purba yang tidak mengenal kata maaf. Jangan pernah biarkan rasa ingin tahu kalian mengalahkan kewaspadaan kalian, karena terkadang saat kita menatap ke dalam kegelapan, kegelapan itu pun menatap kembali ke dalam diri kita, meninggalkan tanda yang takkan pernah bisa dihapus oleh waktu. Tetaplah rendah hati pada alam dan jangan pernah mencoba menantang kekuatan yang tidak kalian pahami. Jika kalian pernah melihat rumah dengan arsitektur yang janggal atau merasakan hawa dingin yang tak wajar di tengah keramaian kota, segeralah menjauh. Karena di alam sebelah, setiap jengkal tanah memiliki penjaganya sendiri. Saya pamit dari dinginnya malam Bandung kali ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana batas antara realitas dan misteri hanya setipis bayangan kalian sendiri. Selamat malam dan tetaplah waspada.